Gadis bisu tuli ini terkejut demi melihat ada seorang gadis cantik yang sedang terluka, di mana sebelumnya gadis bernama Kyumin ini baru saja menjemput ibunya sepulang dari kerja dan menurunkan ibunya di dekat kediaman mereka karena ingin membeli makanan sementara ia akan memarkirkan mobilnya. Yang ternyata pemuda psikopat yang sedang berkeliaran mencari mangsa itu melihat sang wanita dan mengikutinya dari belakang. Namun saat ia sudah akan menyergapnya, tiba-tiba gadis bernama Sojung yang sedang bicara dengan saudaranya di telepon itu melintas di dekat mereka, hingga membuat pemuda bernama Dosik ini pun membatalkan niatnya. Namun ternyata kelainan jiwa pemuda yang haus membunuh itu mengalihkan sasarannya pada Sojung. Ia pun berlari secepat kilat dan menyergap gadis itu yang berada tak jauh di belakang ibu Kyumin. Namun wanita itu tentu saja tak mendengar kegaduhan di belakangnya karena ia bisu dan tuli. Ia pun mengirimkan pesan pada putrinya jika ia sudah dekat rumah. Sementara Kyumin sedang memarkirkan mobilnya di basement gedung itu. Sedangkan pemuda ini yang berusaha menghubungi ponsel Sojung adiknya tiba-tiba tak mendapat jawaban lagi. Yang ternyata setelah menculik Sojung, pemuda ini masih belum merasa puas dan masih mengincar wanita itu yang masih sibuk mengirimkan pesan pada putrinya. Namun saat ia akan mendekatinya, tiba-tiba pemuda itu muncul dan meminta maaf karena tak sengaja menjatuhkan ponsel sang wanita. Ia pun bertanya apakah wanita itu melihat adiknya di sekitar wilayah itu. Namun ibu Kyumin yang masih terkejut menjawab jika ia tak melihatnya. Ternyata pemuda psikopat ini belum menyerah, lalu mencari senjata yang akan ia gunakan. Ia pun duduk diam mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, di mana seketika Kyumin muncul dan akan menyusul ibunya. Ketika tiba-tiba sebuah sepatu wanita dilempar dari lorong yang gelap itu. Dan tak lama, 11 sepatu lagi dilempar ke arahnya hingga Kyumin pun memutuskan untuk memeriksanya. Ia tak menyadari jika seorang psikopat tengah mengawasinya dari dalam mobilnya. Dan saat mendekati tempat itu, Kyumin benar-benar terkejut demi melihat seorang gadis yang merintih kesakitan seraya memegangi perutnya yang terluka. Gadis bernama Sojung itu pun meminta tolong padanya. Ia mulai merasa kedinginan. Namun tiba-tiba psikopat itu muncul dan menyergap Kyumin. Namun Kyumin memberontak dan berhasil lari. Pemuda itu pun mengejarnya hingga ke basement itu. Kyumin pun sadar jika ia memarkirkan mobilnya di blok sebelah. Gadis itu pun terus berlari menuju pintu penghubung yang tertutup, lalu mencoba membukanya, namun ia tak menyadari jika tuas itu mengeluarkan suara hingga pemuda bernama Dosik itu pun mendengarnya. Dan saat Kyumin berhasil membukanya, gadis itu pun tertegun saat melihat jika ada rantai yang menghalangi di depan pintu itu. Ia pun seketika tersadar jika pemuda itu semakin mendekatinya. Kyumin pun berusaha masuk dan mencoba melalui rantai itu. Dan beruntung ia tepat waktu, hingga pemuda itu pun berteriak geram karena tak berhasil menangkapnya. Kyumin pun mencoba membuka pintu mobilnya secara manual agar tak terdengar oleh psikopat itu dan berhasil. Lalu ia pun buru-buru menghubungi ibunya, lalu memberitahukan agar ibunya tak kemana-mana karena ia akan segera tiba. Namun tiba-tiba sensor gerak di mobilnya menunjukkan jika ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Yang ternyata pemuda psikopat itu sudah berada di dalam mobil itu, tepat di belakang dirinya, membuat Kyumin terpaku dan hanya dapat menuruti perintah pemuda itu yang menyuruhnya untuk segera mendatangi ibunya. Namun ternyata gadis pemberani itu nekat menginjak pedal gas itu dalam-dalam dan melaju kencang, membuat pemuda itu berteriak menyuruhnya untuk berhenti. Namun seketika mobil itu menabrak dinding basement itu hingga membuat pemuda itu terpental. Dan gadis itu pun berhasil berlari keluar dari mobilnya. Ia terus berlari menyusuri jalanan yang lengang dan sepi itu dengan sang psikopat yang terus memburunya yang tiba-tiba terjatuh. Kyumin segera menarik tangan ibunya yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun ia sempat menekan tombol darurat itu hingga seketika suara alarm pun berbunyi nyaring dan wilayah itu menjadi terang benderang. Dan polisi pun dapat mengetahuinya. Namun saat pengeras suara polisi itu terdengar menyapa, tentu saja Kyumin tak dapat menjawabnya. Namun hal itu cukup membuat pemuda itu mengurungkan niatnya untuk mengejar Kyumin dan ibunya sementara waktu. Ia pun mengganti pakaiannya dan mengenakan pakaian seolah-olah ia baru saja pulang kerja. Dan segera menghampiri keduanya, seraya berkata jika ia mencari saudarinya. Pemuda itu benar-benar penipu ulung. Kyumin tak mencurigainya, bahkan meminjam ponsel ibunya karena ponselnya terjatuh di mobil. Lalu bertanya apakah pemuda itu melihat seorang pemuda aneh di sekitar tempat itu. Pemuda bernama Dosik itu pun mengatakan jika ia memang melihat pemuda memakai topi dan masker yang berlari ke arah sana. Lalu Kyumin menunjukkan tempat di mana gadis yang ia temukan tadi. Dosik pun meminta agar ia mengantarnya ke tempat itu. Yang akhirnya, karena khawatir ibunya pun ikut dengannya. Mereka benar-benar tak menyadari jika sebenarnya pemuda itulah pelakunya dan kini sedang mengincar mereka. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video, bikin semua beken.